Assalamualaikum anak-anak. Kaifa haluk tilmid ya soli wa solihah? Insyaallah tilmid bi khair, alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Tetap melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang Akidah Akhlak kelas 3, pelajaran 11, Akhlak terpuji 3. Keluarga adalah orang terdekat yang selalu ada saat kita senang maupun susah. Sejak kecil harus membiasakan diri untuk menyayangi saudara dan handai taulan lainnya, karena dengan begitu akan tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Di antara mereka yang harus kita sayangi adalah adik dan kakak. Apakah kalian di rumah mempunyai adik atau kakak? Bagaimana perasaan kalian terhadap kakak atau adik kalian? Tentu senang bukan mempunyai teman bermain di rumah? Kita jadi tidak kesepian. Jika ayah dan ibu pergi, kita mempunyai teman di rumah. A. Akhlak terhadap saudara. Apakah kalian di rumah mempunyai kakak atau adik? Bagaimana perasaan kalian ketika kakak atau adik kalian meminta bantuan kalian untuk menemaninya bermain, belajar, atau kegiatan lainnya? Senang, menggerutu, atau enggankah? Oke, kakak atau adik disebut saudara. Jika ayah dan ibu mereka sama dengan kita, maka disebut saudara kandung. Terhadap saudara, kita harus menjaga hubungan yang baik. Terhadap kakak, kita harus menghormatinya. Dan terhadap adik, kita harus menyayanginya. Saudara adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan kita setelah ayah dan ibu. Hindari pertengkaran dengan saudara. Ayah dan ibu akan merasa sedih ketika melihat anak-anaknya tidak rukun. Sebaliknya, ayah dan ibu akan merasa bahagia melihat anak-anaknya selalu rukun. Adapun adab-adab Islami terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, selalu hidup rukun dengan saudara. Yang kedua, selalu saling meminta maaf jika terjadi pertengkaran. Yang ketiga, saling menjaga, menghormati, dan menyayangi. Yang keempat, segera memberikan bantuan atau pertolongan jika ada masalah. Yang kelima, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. B. Rukun dengan saudara. Ada beberapa kakak dan adik kalian. Kemudian, kakak dan adik adalah saudara kita. Setiap hari kita bertemu, baik ketika sholat, bermain, belajar, makan, tidur, dan lain sebagainya. Ayah dan ibu membesarkan kita dan saudara dengan penuh keikhlasan dan keharmonisan. Untuk itu, kita harus menjaga kerukunan dan keharmonisan di rumah bersama saudara. Nah, berikut adalah kisah-kisah orang soleh terhadap atau orang-orang soleh terdahulu yang senantiasa memperhatikan kepentingan saudaranya. Yang pertama adalah Hakim bin Hizam berkata, "Jika aku memasuki waktu pagi dan di pintu depan rumahku tidak ada seorang pun membutuhkan sesuatu dariku, maka aku menyadari bahwasanya hal itu merupakan musibah yang aku meminta pahala kepada Allah." Yang kedua, ketika seekor kuda milik Ar-Rabi bin Husaim yang harganya 20.000 dicuri, orang-orang bertanya kepadanya, "Doakanlah si pencuri itu." Ar-Rabi berdoa, "Ya Allah, jika si pencuri itu orang yang kaya, maka ampunilah ia. Tetapi jika ia seorang miskin, maka jadikanlah ia kaya." Yang ketiga, Al-Hasan berkisah bahwa gaji untuk Salman Al-Farisi 5.000. Ia menjadi gubernur bagi 30.000 rakyat muslimin. Jika gajinya diberikan, ia langsung menghabiskannya untuk bersedekah. Sementara itu, ia sendiri makan dari hasil anyaman tangannya sendiri. Yang keempat, kisah tentang Qasim Al-Ju'i bercerita di tengah halaqah murid-muridnya. Manfaatkanlah waktu kalian agar jangan sampai terjatuh dalam 5 perkara ini, yaitu jika kalian datang, kalian tidak dianggap; jika kalian tidak datang, kalian tidak dicari; jika kalian bersaksi, kalian tidak diajak bermusyawarah; jika kalian mengatakan sesuatu, perkataan kalian tidak diterima;
Dan jika kalian mengetahui sesuatu, kalian tidak diberi kesempatan untuk mengutarakannya. Beliau juga berwasiat mengenai 5 perkara, yaitu jika kalian dizolimi, janganlah kalian membalas berbuat zolim. Jika kalian dipuji, janganlah berbangga diri. Jika kalian dicela, janganlah kalian merasa terhina. Jika kalian dipancing untuk marah, janganlah kalian marah. Jika mereka mengkhianati kalian, janganlah kalian balas mengkhianati mereka. Nah, anak-anak, ada satu hal lain yang penting untuk kita perhatikan, yaitu ketika saudara sedang sakit, maka kita harus mendoakan agar dia lekas sembuh. Nah, berikut adalah doanya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Artinya, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.